Salam. Dulu saudara, saya pernah berpikir bahwa ketika saya sibuk dengan kesibukan saya sendiri, ketika saya sibuk dengan urusan saya sendiri, ketika saya sibuk dengan kepentingan saya sendiri, saya berpikir seperti ini. Wah, sekarang saya sibuk. Saya banyak kehilangan waktu dengan Tuhan. Tetapi saudara, ternyata apa yang saya katakan ini salah. Sebenarnya bukan seperti itu. Saya berkata, saya kehilangan waktu dengan Tuhan. Tetapi yang benar adalah Tuhan kehilangan waktu dengan saya. Seringkali kita berpikir ketika kita sibuk, kita tidak punya waktu dengan Tuhan, kita yang kehilangan waktu. Tetapi sebenarnya Tuhan selalu menanti kita untuk datang kepadanya. Tuhan selalu menanti kita untuk bersekutu dengannya. Tuhan selalu menanti doa-doa kita. Tuhan selalu menunggu kita datang kembali. Pada perumpamaan anak yang hilang, saudara, kita melihat kita itu dalam Tuhan Yesus diceritakan seperti anak yang hilang. Kita pergi meninggalkan Tuhan. Kemudian kita melakukan apa yang dunia inginkan. Apa yang kita inginkan sendiri. Kepentingan-kepentingan kita sendiri. Kebutuhan-kebutuhan kita sendiri. Hal-hal duniawi yang kita inginkan. Sampai kita meninggalkan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan selalu menanti kita kembali. Itu sangat jelas tertulis, saudara, pada Lukas ayat yang pasal yang ke-15, pada cerita perumpamaan anak yang hilang, yaitu pada ayat yang ke-20. Saya bacakan, saudara, Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Sebelumnya diceritakan bahwa si anak ini meminta jatah warisannya kepada bapaknya, kemudian dia pergi berpoya-poya untuk pelacur-pelacur, untuk hal yang duniawi, untuk kesenangan-kesenangannya, hingga uangnya habis. Setelah uangnya habis, kemudian dia bekerja di peternakan babi, bahkan dia ingin makan dari ampas babi tersebut saja tidak bisa, saudara, karena tidak ada yang memberi. Dan ketika dia lapar, dia teringat dengan bapaknya. Seringkali, saudara, ketika kita lapar, ketika kita dalam keadaan miskin, ketika kita dalam keadaan tertekan, ketika kita dalam keadaan jatuh, baru kita ingat kepada Tuhan. Baru kita kembali kepada Tuhan. Baru kita ingat, waktu dahulu aku dekat kepada Tuhan, aku tidak seperti ini. Sama seperti cerita anak yang hilang itu. Ketika dia jatuh, ketika dia lapar, kemudian dia menyesal. Kenapa dulu aku meninggalkan Bapakku? Sama seperti kita. Sama seperti saya. Kenapa aku dahulu meninggalkan Tuhanku? Kemudian, saudara, dikisahkan ini, dia pulang. Dia ingin berkata kepada bapaknya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Dia ingin dijadikan sebagai pelayannya, pembantunya. Tetapi pada ayat yang ke-20, ketika dia hampir sampai di rumahnya, saudara, masih jauh, saudara. Saya bacakan ayat yang ke-20, Lukas 15. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, ketika ia masih jauh. Ketika ia masih jauh. Belum dekat, saudara. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sama, saudara. Seperti kita. Ketika kita ingin kembali kepada Tuhan dan kita bergerak kepada Tuhan, ketika kita belum dekat, saudara,
Ketika kita baru saja dekat kepada Tuhan, Tuhan sudah melihat kita. Ini saya ilustrasikan saudara, cerita ini. Saya pernah berpikir seperti ini, kenapa bapaknya ini tidak mencari anaknya yang hilang, anaknya yang pergi. Kenapa? Sebenarnya saudara, bapak ini saudara, kehilangan anaknya itu setiap hari. Sejak anaknya itu pergi, sejak detik anaknya itu pergi, dia sudah kehilangan anaknya. Tapi mau gimana saudara? Kita dikasih kehendak, kita dikasih pilihan hidup untuk memilih. Ketika kita memilih untuk meninggalkan Tuhan, Tuhan yang menunggu kita terus. Itu seperti ilustrasinya ini. Jadi bapaknya itu setiap hari, saudara, dia keluar rumah, mungkin dia lihat dari atas tembok atau lihat dari atas apa, saudara, dari atas rumahnya, dia melihat mana ya anakku ya, kok nggak pulang-pulang. Gitu terus setiap hari. Mungkin kalau malam dia bawa lampu, dia lihat dia pakai lampunya dinaikkan di atas kepalanya, saudara. Mana anakku, kok nggak pulang-pulang. Gitu terus, saudara. Sama seperti Bapak kita. Bapak kita juga seperti itu. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan selalu menanti kita. Mana anakku? Kenapa dia mengurusi urusan duniawi, kepentingan, kesenangannya sendiri? Kapan dia pulang kembali kepadaku? Kapan dia kembali intim denganku? Kapan dia kembali berdoa? Seperti itu, saudara. Bapak yang di sini, saudara, mengatakan, ketika anaknya itu masih jauh, dia sudah melihatnya. Dia selalu menantinya, anakku pulang. Dari ayat ini, saudara, saya mengerti bahwa ketika saya jauh dari Tuhan, bukan saya yang kehilangan waktu dengan Tuhan, tetapi Tuhan yang kehilangan saya. Saya ajak saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Inilah saatnya kita kembali kepada Tuhan. Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Tidak banyak waktu lagi, saudara. Kembali kepada Tuhan sebelum menyesal, sebelum jatuh kelaparan, sebelum jatuh hal yang tidak baik kepada kita, sebelum jatuh kemiskinan. Baru kita menyesal, baru kita merasa lapar, dan kita kembali kepada Tuhan. Mari saudara, kita kembali kepada Tuhan sekarang. Karena Tuhan selalu menanti kita, selalu menunggu kita, dan selalu mengharapkan kita pulang. Terima kasih saudara. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.